Sofia, wanita bule Australia yang sukses dan kaya, merasa hidupnya kosong. Meskipun memiliki hotel mewah di Ubud, dia tertarik pada Wira, cleaning service sederhana yang selalu dihina staf lain, tapi bekerja penuh dedikasi. Ketika Sofia mendekatinya, ia menemukan masa lalu kelam Wira sebagai mantan TKI yang gagal. Hubungan mereka makin dekat, tapi rahasia Wira terbongkar di depan staf lain, memicu konflik. Akhirnya, Sofia memberinya kesempatan baru, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai pasangan sejajar. Namaku Sofia. Mungkin bagi orang lain aku adalah gambaran sempurna seorang wanita sukses. Bule Australia dengan hotel butik cantik di jantung Ubud, pelanggan internasional yang antre setiap musim liburan, reputasi pelayanan bintang 5, dan tabungan yang bisa membawaku keliling dunia kapan saja aku mau. Tapi entah kenapa, semua yang kupunya ini seringkali terasa kosong. Hidupku berjalan dalam pola yang monoton. Rapat, angka-angka keuntungan, dekorasi baru, dan reservasi tamu dari seluruh penjuru dunia. Aku tersenyum pada tamu-tamu VP yang datang dengan tas desainer mereka. Tertawa pada candaan kosong. Investor asing, tapi saat kembali ke kamar penthouse milikku sendiri, aku hanya ditemani keheningan. Pagi itu, aku duduk sendirian di restoran hotel. Secangkir cappuccino mengepul di depanku. Namun mataku tidak tertuju pada dokumen yang terbuka di tablet. Justru pandanganku terpaku keluar jendela, menatap taman kecil yang baru saja selesai dibersihkan. Biasanya aku tak punya waktu untuk memperhatikan detail sekecil ini, tapi ada yang menarik perhatian pagi itu. Seorang cleaning service pria muda. Tubuhnya kurus, namun tegap. Kulitnya kecoklatan karena sering terpapar matahari. Bali gerak-geriknya tenang, rapi, dan penuh kehati-hatian. Dia menyapu dedaunan dengan kesabaran yang nyaris menghipnotis. Bahkan ketika beberapa rekan kerjanya bersantai sambil mengobrol keras, dia tetap fokus pada pekerjaannya. Saat ada puntung rokok di pinggir pot, dia membungkuk pelan, memungutnya. Tanpa keluhan, aku sempat mendengar namanya kemarin dari supervisor, Wira. Ada sesuatu dalam caranya bekerja yang membuatku penasaran. Aku yang biasanya hanya menilai staf lewat laporan dan target, tiba-tiba memperhatikan satu demi satu detail tentang dirinya. Kenapa dia begitu pendiam? Kenapa dia tidak pernah ikut bercanda? Kenapa justru dia yang selalu mengambil pekerjaan yang paling tidak disukai? Supervisorku sempat berbisik kemarin sore, Sofia, dia itu orang kampung, bekas TKI kabarnya. Minder sendiri mungkin, bekas TKI. Aku tahu banyak kisah tragis tentang para pekerja migran yang kembali dengan tanggen. Sebagian membawa mimpi besar, sebagian justru kembali dengan luka yang sulit dijelaskan. Aku tidak tahu kenapa, tapi pagi itu aku merasa terdorong untuk menghampirinya. Langkahku pelan, mencoba tidak mengagetkannya. Wira, panggilku perlahan. Dia segera berdiri tegak, terlihat gugup, lalu menundukkan kepala. Iya bu, ada yang bisa saya bantu? Aku menatap wajahnya lebih dekat. Ada bekas luka tipis di pelipis kiri. Kulit tangannya kasar, tapi sorot matanya, jujur, bukan sorot mata palsu penuh basa-basi yang biasa kutemui dari orang yang sekadar mencari tip dari turis asing. Bersih sekali taman ini, kataku. Kamu kerjakan sendiri? Dia mengangguk pelan. Sudah tugas saya bu? Jawaban sederhana, tanpa pencitraan. Seolah kebersihan taman bukanlah hal istimewa. Dia tidak mencari pujian, hanya menganggap itu bagian dari tugasnya. Terima kasih, ya, ucapku. Mencoba menahan senyum yang entah kenapa muncul begitu saja. Dia kembali mengangguk, lalu tanpa banyak kata, melanjutkan pekerjaannya, memunguti dedaunan yang tertiup angin. Diam, fokus, dan entah kenapa, sikap itu justru terasa begitu tulus di mataku. Sejak pagi itu, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Wira, cleaning service sederhana, yang selalu bekerja tanpa banyak bicara, tanpa keluhan. Bahkan ketika diremehkan rekan-rekan-rekannya. Malam harinya aku duduk sendirian di kantor pribadiku, membuka rekaman CCTV housekeeping. Aku hanya ingin melihat bagaimana Wira bekerja ketika tak ada yang memperhatikannya. Dan benar saja, dia bekerja sebaik tadi pagi. Bahkan ketika tidak ada supervisor yang mengawasi, aku juga memperhatikan bagaimana rekan-rekannya memperlakukan dia, ejekan karena aksen Jawanya, cemoohan, pekerjaan kotor yang sengaja ditinggalkan agar dia yang membereskannya. Tapi Wira hanya diam, tak pernah membalas, tak pernah mengeluh. Dan di sanalah aku, Sofia, pemilik hotel bintang 5, yang seharusnya hanya peduli pada laba.
kini mulai memikirkan seorang cleaning service yang nyaris tak pernah kusapa sebelumnya. Aku tahu satu hal, aku ingin mengenalnya lebih dekat. Karena mungkin justru Wiralah yang akan mengisi ruang kosong dalam hidupku yang selama ini terlalu penuh kemewahan, tapi tak pernah ada ketulusan. Pagi berikutnya, aku sengaja turun lebih awal. Aku ingin melihat Wira lagi. Tapi bukan hanya sekadar memperhatikannya diam-diam dari kejauhan. Ada sesuatu yang mendorongku untuk lebih dekat. Mengenalnya lebih jauh. Mungkin terdengar aneh, seorang pemilik hotel bintang 5 memperhatikan cleaning service Naya seperti ini. Tapi, aku tak peduli. Langkahku membawa aku ke taman yang sama. Kabut pagi ubud masih menggantung tipis di atas rerumputan yang basah. Wira sudah ada di sana. Dengan seragam hijau tuanya yang sederhana, dia menyapu Dondon yang gugur semalam. Gerakannya tenang dan penuh perhatian. Seperti sedang merawat sesuatu yang berharga. Aku berdiri cukup lama memperhatikannya. Sesekali beberapa staf lain lewat, melempar komentar yang menurutku terdengar mengejek. Tapi dia tetap diam, tidak bereaksi, tidak terpancing. Aku memutuskan untuk mendekat. "Selamat pagi, Wira," sapaku sambil tersenyum. Dia menoleh cepat, terlihat kaget, tapi segera menundukkan kepala. "Selamat pagi, Bu Sofia." Aku menunjuk bangku taman di dekatnya. "Aku duduk di sini sebentar ya." "Silakan, Bu," jawabnya sopan, lalu kembali menyapu. Aku duduk, memerhatikannya bekerja. Diam-diam aku menikmati suasana ini. Suasana yang begitu sederhana, namun terasa begitu nyata. Aku menunggu beberapa saat sebelum akhirnya berkata lagi. "Wira, sudah berapa lama kamu kerja di sini?" tanyaku. Dia berhenti sejenak. "Baru 5 bulan, Bu. Sebelumnya saya merantau." Aku menatapnya penuh minat. "Merantau kemana?" Dia ragu menjawab, tapi akhirnya berkata pelan. "Malaysia, Bu." Aku mengangguk pelan. Jadi benar, dia bekas TKI, seperti yang dikatakan supervisor kemarin. "Kenapa pulang?" tanyaku, dengan nada selembut mungkin. Sorot matanya sedikit berubah. Ada luka yang tampak di sana. Kerjanya tidak sesuai harapan, Bu. Malah kena masalah. Akhirnya pulang, tangan kosong. Aku terdiam. Aku bisa merasakan beban yang dia bawa dalam suaranya yang lirih itu. Aku tidak ingin memaksanya bercerita lebih banyak. Tapi, aku juga ingin dia tahu bahwa aku mendengarkan. "Kamu kerja bagus sekali di sini," kataku akhirnya. "Aku perhatikan kamu selalu detail dan telaten, meskipun sering diabaikan orang lain." Dia tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu. Saya cuma ingin bekerja dengan baik. Biar ada yang bisa saya bawa pulang nanti, buat ibu saya." Dek, ada sesuatu dalam kalimat sederhana itu yang menohokku. Aku baru sadar, di balik kesederhanaannya, Wira sedang berjuang keras. Bekerja diam-diam, bersabar diam-diam, menanggung semuanya diam-diam. Hari itu aku kembali ke kantorku dengan pikiran yang campur aduk. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku begitu peduli? Kenapa aku begitu ingin tahu lebih banyak? Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menunggu datangnya pagi esok, karena aku ingin bicara lagi padanya. Karena entah bagaimana, aku merasa Wira mulai mengisi celah kosong yang selama ini selalu ada di hidupku. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering turun pagi, hanya untuk bisa sekadar melihat Wira bekerja. Ada sesuatu dalam ketekunan dan kesabarannya yang membuatku merasa aneh, nyaman, sekaligus penasaran. Dan akhirnya, pagi itu aku mengambil keputusan. Kecil tapi penting, aku ingin berbicara lebih lama dengannya. Alasan yang kupakai sederhana. Aku meminta Wira membersihkan ruang baca kecil di samping taman. Tempat yang jarang digunakan tamu, tapi cukup strategis untukku bisa mengajaknya bicara, tanpa terlalu menarik perhatian staf lain. "Wira, bisa bantu bersihkan ruang baca sekarang?" tanyaku ketika dia baru saja selesai menyapu taman. Dia terkejut sebentar, lalu menjawab pelan. "Baik, Bu." Aku berjalan mendahuluinya ke ruang baca, duduk di kursi rotan sambil pura-pura memeriksa daftar inventaris. Dia masuk membawa kain pel dan ember kecil, memulai pekerjaannya dengan penuh perhatian seperti biasa. Aku diam beberapa saat, menikmati suara pelan kain yang menyeka meja kayu, sebelum akhirnya bertanya, "Wira, boleh aku tanya sesuatu?" Dia berhenti sejenak. "Boleh, Bu, silakan." Aku menatapnya, mencoba menangkap ekspresi jujurnya. "Kenapa kamu selalu diam saja meskipun sering diremehkan staf lain? Aku perhatikan kamu sering diperlakukan tidak adil." Dia tersenyum tipis, senyum yang penuh kepahitan. "Sudah biasa, Bu. Kalau saya marah, tambah ribet. Kalau saya diam, setidaknya kerja saya tetap selesai."
Jawaban itu sederhana, tapi menusukku. Bagaimana dia bisa tetap setegar itu? Aku yang hanya mendengar umpatan kecil dari kolega bisnis saja, seringkali kesal berhari-hari. Tapi dia bertahan dalam diam. Waktu kamu kerja di Malaysia, apa yang terjadi, Wira? Tanyaku pelan, penuh kehati-hatian. Dia menghela napas panjang, menyeka keringat di dahinya sebelum menjawab. Kerja serabutan, Bu. Jadi tukang cuci piring, tukang cat, apa saja. Tapi tidak punya izin resmi. Sering digaji tidak penuh. Akhirnya tertangkap dan dipulangkan paksa. Pulang, tangan kosong, malah bikin ibu saya sedih. Aku tercekat. Cerita yang singkat itu justru terasa begitu berat. Dia melanjutkan pekerjaannya lagi. Seperti ingin segera menyelesaikan pembicaraan ini. Tapi, aku tahu, justru di saat seperti ini, temboknya sedikit demi sedikit mulai runtuh. Sekarang ibumu di mana? Tanyaku. Di rumah kami, Bu. Tidak jauh dari sini. Sakit-sakitan, makanya saya kerja keras di sini. Setidaknya bisa bayar utang pengobatan sedikit demi sedikit. Jawabnya lirih. Aku mengangguk perlahan. Hati kecilku bergetar mendengar itu semua. Perjuangan hidup Wira terasa nyata dan jujur. Berbeda dengan basi-basi dunia yang sehari-hari kulalui. Sebelum keluar dari ruang baca, aku memanggilnya sekali lagi. Wira, besok, aku ingin kamu temani aku makan siang di kafe belakang. Tidak usah kerja siang itu. Mau kan? Dia terdiam cukup lama. Sebelum akhirnya menjawab pelan. Kalau itu permintaan Bu Sofia, saya ikut. Saat dia berlalu meninggalkan ruang baca, aku tersenyum kecil. Dalam hatiku, aku merasa langkah kecil yang kuambil hari ini akan mengubah hidupku lebih dari yang pernah kubayangkan. Siang itu akhirnya tiba. Aku sengaja memilih kafe kecil di bagian belakang hotel. Tempat yang tenang dan jarang dilewati staf lain. Aku ingin suasana santai, tanpa kesan formal antara bos dan cleaning service. Aku hanya ingin bicara, seperti Sofia yang sedang mencoba mengenal Wira lebih dalam. Wira datang tepat waktu. Seragam kerjanya masih lengkap, tapi terlihat jelas dia berusaha rapi. Rambutnya disisir lebih halus dari biasanya. Ada sedikit kegugupan di matanya ketika ia duduk di depanku. Terima kasih sudah mau datang, Wira, kataku membuka percakapan. Dia hanya mengangguk sopan. Tangannya sesekali meremas celana kerjanya, mungkin menahan gugup. Aku memesan 2 porsi nasi campur Bali dan es jeruk. Aku ingin dia merasa nyaman dan tidak terbebani, Wira. Aku ingin tahu, apa yang membuatmu bertahan bekerja di sini? Bukankah pekerjaan ini berat? Apalagi aku tahu bagaimana beberapa staf memperlakukanmu? Tanyaku perlahan. Dia menunduk sebentar sebelum menjawab. Saya butuh pekerjaan ini, Bu. Gaji cukup untuk biaya obat ibu saya. Lagi pula, saya tidak bisa berharap banyak. Riwayat saya sudah jelek. Orang kampung, bekas TKI gagal, bekas tahanan imigrasi, tidak ada yang mau percaya saya lagi. Aku menatapnya dalam-dalam. Ada nada putus asa dalam kalimat sederhana itu. Tapi justru ketulusan itulah yang membuatku semakin yakin. Dia berbeda. Aku menarik napas pelan. Kamu tahu, Wira, hidupku terlihat sempurna di mata banyak orang. Hotel ini, tamu-tamu asing, investor, pesta. Tapi sebenarnya aku lelah. Lelah dengan semua kepalsuan. Dan justru, aku merasa nyaman bicara denganmu. Dia menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, aku melihat sorot matanya sedikit melunak. Seakan tidak percaya bahwa seorang bos bisa berkata seperti itu padanya. Kami bicara lama siang itu, tentang ibunya yang tinggal di rumah sederhana di pinggiran Ubud, tentang bagaimana dia dulu nekat berangkat ke Malaysia, hanya berbekal tekad, bekerja apa saja, tapi akhirnya pulang dengan tangan kosong, dan hutang menumpuk, tentang betapa dia merasa tidak pantas dihargai lebih, dan aku pun bercerita tentang kesepian yang sering kurasakan meski dikelilingi kemewahan, tentang betapa sulitnya menemukan orang yang jujur, yang bekerja bukan karena ingin mencari muka, tapi karena memang punya hati. Di tengah percakapan, aku menyadari satu hal. Aku tidak lagi memandang Wira sebagai pegawai, tidak lagi sebagai seorang cleaning service yang sering dianggap remeh staf lain. Aku mulai melihatnya sebagai seorang pria yang sederhana, tapi kuat, jujur, tulus. Ketika makan siang berakhir, aku berkata, Wira, mulai sekarang, kamu tidak sendiri. Kalau ada masalah, cerita ke aku ya. Aku ingin membantu sebisa mungkin. Dia mengangguk pelan. Matanya sedikit berkaca-kaca. Terima kasih, Bu Sofia. Saya tidak tahu harus jawab apa. Tapi, saya berterima kasih sekali. Aku tersenyum dalam hatiku.
Aku tahu, hubungan ini baru saja mulai berubah. Tidak ada lagi jarak yang tegas antara kami. Ada sesuatu yang baru tumbuh, perlahan-lahan. Dan aku tidak sabar menanti apa yang akan terjadi esok hari. Hari berikutnya berjalan dengan cepat, terlalu cepat. Aku sibuk dengan beberapa tamu penting yang datang dari Eropa. Tapi pikiranku justru terus melayang ke makan siang kemarin bersama Wira. Ada sesuatu yang membuatku ingin mendekatinya lagi, menanyakan kabarnya, mendengar ceritanya lebih banyak. Namun tanpa aku sadari, gosip sudah mulai menyebar. Staf hotel mereka yang selama ini suka mengejek Wira tampaknya menangkap kedekatan kami. Bisik-bisik muncul, senyum sinis bokon tetepen, penuh curiga setiap aku melewati mereka. Sore itu aku menerima laporan supervisor yang membuat dadaku panas. Maaf, Bu Sofia, saya hanya ingin lapor. Beberapa staf mulai membicarakan hubungan ibu dengan Wira. Mereka bilang, Wira sengaja mendekati ibu karena dia ada masalah keuangan. Dan katanya masa lalu Wira tidak bersih. Aku terdiam. Maksud, kamu? Tanyaku tajam. Supervisor itu menunduk. Mereka bilang Wira dulu di Malaysia. Sempat ditangkap polisi karena kerja ilegal, dideportasi, bahkan ada kabar dia meninggalkan utang di sana. Perasaanku campur aduk, marah pada staf yang mempergunjingkan Wira, tapi juga penasaran. Apakah semua yang mereka katakan benar? Aku tak ingin menuduh Wira begitu saja. Aku harus dengar langsung darinya. Tapi sore itu, suasana justru semakin runyam. Di depan ruang housekeeping, aku mendengar sendiri seorang staf berceloteh keras kepada yang lain. Sengaja agar ku dengar Wira, Mimeng Pen, cleaning service, tapi bisa duduk makan siang sama bos. Lihat saja, sebentar lagi pasti dia manfaatin Bu Sofia. Wira ada di sana. Aku melihat matanya sekilas, kosong, penuh luka, tapi dia tetap diam. Tidak membalas, tidak membela diri. Aku bisa melihat tubuhnya sedikit gemetar menahan malu. Aku mendekat, mencoba menenangkan suasana. Tapi Wira justru menunduk lebih dalam, memalingkan wajah, lalu pergi begitu saja. Hatiku terasa sesak. Malamnya aku menunggu di kantor, berharap Wira mau datang bicara. Tapi dia tidak muncul. Supervisor mengabari kalau Wira meminta izin pulang. Lebih evok, katanya ibunya sedang sakit. Aku tahu, ini bukan hanya soal ibunya. Ini tentang rasa malu yang begitu besar. Tentang beban yang ditanggung seorang pria sederhana, yang selama ini diam saja, menerima semua perlakuan orang lain. Hubungan kami yang baru saja mulai tumbuh, tiba-tiba diuji oleh prasangka dan gunjingan orang-orang. Aku hanya bisa menatap kosong, keluar jendela malam itu, bertanya dalam hati, apa yang harus kulakukan sekarang? Dan, apakah Wira masih mau bicara denganku esok hari? Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang yang tidak berdaya. Persis seperti yang mungkin dirasakan Wira setiap hari. Keesokan harinya, aku turun lebih pagi, berharap menemukan Wira di taman seperti biasanya. Tapi taman itu kosong, tidak ada sosoknya yang sibuk membersihkan dedaunan dengan ketekunan seperti hari-hari sebelumnya. Yang ada hanya kursi kayu yang masih basah karena embun dan aroma pagi yang mendadak terasa dingin. Aku bertanya pada supervisor, jawabannya membuat hatiku makin berat. Wira izin tidak masuk, Bu. Katanya ibunya sakit tepi saya rusak, mungkin juga karena dia merasa malu. Katanya dengan nada yang nyaris terdengar mengejek. Aku menarik napas dalam-dalam. Gosip yang beredar kemarin pasti sudah sampai ke telinganya. Tatapan orang-orang, bisik-bisik penuh prasangka, semua itu jelas telah membuatnya merasa tak nyaman, merasa terpojok. Siang itu aku memberanikan diri menghubunginya lewat pesan singkat. Wira, aku ingin bicara, bukan sebagai atasan, tapi sebagai teman. Pesanku hanya centang satu, tidak ada balasan. Malam harinya, aku mencoba lagi. Kamu boleh cerita apa saja, Wira. Aku tidak peduli gosip-gosip itu. Aku percaya kamu. Tetap tidak ada jawaban. Aku duduk lama di ruang kerjaku, memandangi layar ponsel yang kosong. Rasanya aneh. Baru beberapa hari aku dekat dengan Wira, tapi kepergiannya seperti meninggalkan ruang kosong yang jauh, lebih besar dari yang bisa kuduga. Aku mendengar kabar dari salah satu staf bahwa dia memang pulang lebih awal sejak kemarin dan tidak banyak bicara. Dia hanya bilang ingin merawat ibunya. Tapi aku tahu, ini lebih dari sekadar urusan keluarga. Ada dinding yang kini terbentuk antara aku dan dia. Dalam hati aku ingin menyusul ke rumahnya, tapi aku ragu. Apakah aku hanya akan membuatnya makin merasa terpojok? Aku berperang dengan perasaanku sendiri malam itu. Aku
Sofia, wanita yang selama ini tidak pernah kesulitan menghadapi siapapun tamu VIP, investor, pengacara, bahkan orang-orang berkuasa kini, merasa tak berdaya hanya karena seorang cleaning servis sederhana yang memilih diam dan menjauhiku. Aku duduk di kursi rotan balkon kamarku, memandangi langit malam Ubud yang gelap. Dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendiri. Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku. Bagaimana aku bisa membuat Wira bicara lagi? Atau mungkin dia memang tidak akan kembali? Keesokan harinya, aku tidak bisa lagi menahan diri. Ada dorongan yang begitu kuat dalam hatiku untuk mendatangi Wira. Bahkan meskipun aku tidak tahu bagaimana reaksinya nanti. Aku meminta alamat rumahnya pada salah satu staf senior yang tampak heran dengan permintaanku, tapi aku tak peduli. Sore itu, aku menyusuri jalan kecil menuju pinggir desa Ubud, di mana rumah Wira berada. Jalannya sempit, hanya cukup untuk satu mobil, dikelilingi sawah dan pepohonan bambu yang menjulang. Rumahnya sederhana sekali. Dindingnya dari batu bata tak diplester, atap seng yang sudah mulai berkarat, dan halaman kecil yang penuh tanaman liar. Aku berhenti sejenak, mengatur napas, lalu perlahan melangkah ke pintu kayu yang terlihat rapuh. Permisi, suaraku pelan. Pintu dibuka oleh seorang wanita tua, kurus, wajahnya pucat, matanya sayu. Aku segera tahu, inilah ibunya Wira. Ibu, saya Sofia, pemilik hotel tempat Wira bekerja. Apa saya bisa bertemu Wira? Tanyaku sopan. Perempuan itu tersenyum lemah. Wira ada di belakang, Bu. Sedang memetik daun untuk obat saya. Aku mengikuti arah pandangannya. Di belakang rumah kecil itu, di dekat rumpun pisang, aku melihat Wira jongkok. Tangannya sibuk memilah daun-daun hijau. Bajunya lusuh, dan ada sedikit tanah menempel di lutut celananya. Wira, panggilku pelan. Dia terkejut, matanya membesar saat melihatku berdiri di sana. Lalu ia buru-buru berdiri, membersihkan tangannya di celana. Maaf Bu, kenapa Ibu datang ke sini? Suaranya serak, terdengar lebih lelah daripada biasanya. Aku melangkah mendekat, berusaha menjaga nada bicaraku. Tetap lembat, aku datang bukan sebagai bosmu Wira. Aku datang sebagai seseorang yang peduli. Aku tahu, kamu mungkin merasa malu dengan apa yang terjadi kemarin, tapi aku tidak peduli dengan semua gosip itu. Aku hanya ingin tahu kabar kamu dan ibumu. Wira menunduk, bahunya sedikit bergetar. Ibu saya sakit sudah lama. Saya cuma ingin kerja baik-baik. Saya nggak mau bikin Ibu Sofia malu karena saya. Aku menahan napas lalu mendekot, menyentuh lengannya perlahan. Wira, kamu tidak pernah bikin aku malu. Justru aku bangga melihat caramu bekerja. Aku melihat sesuatu yang tulus dalam dirimu, yang bahkan tidak aku temukan pada staf lainku. Aku kesini karena aku ingin mengenal kamu lebih dari sekadar cleaning service di hotelku. Dia mengangkat wajahnya perlahan, ada air mata yang menggenang di sudut matanya. Kenapa Ibu Sofia peduli pada saya? Saya ini siapa? Aku tersenyum lembut. Karena kamu tulus, Wira. Karena aku lelah dengan semua kepalsuan di sekelilingku. Dan Karena, aku ingin kamu tahu, mulai hari ini kamu tidak sendirian. Ibunya yang sejak tadi duduk di kursi bambu tua, menatap kami dengan pandangan penuh harap. Suasana sore itu terasa begitu sunyi. Tapi justru dalam keheningan itulah, ada sesuatu yang terasa begitu nyata. Hari itu, aku merasa tembok yang memisahkan kami benar-benar runtuh. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi memandang Wira sebagai pegawai, tapi sebagai seseorang yang telah mengajarkan aku arti ketulusan yang sebenarnya. Dan aku tahu, sejak saat itu, hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. 1 minggu berlalu, setelah aku mendatangi rumah Wira. Banyak hal yang berubah, tidak hanya di antara kami, tapi juga dalam diriku sendiri. Aku mulai sering berbicara dengan Wira, bukan sebagai atasan, tapi sebagai teman. Perlahan dia kembali bekerja, meski aku bisa melihat tatapan sinis dari beberapa staf lain, masih belum sepenuhnya hilang. Tapi aku tak peduli, aku semakin yakin dengan pilihanku. Suatu pagi, setelah menyelesaikan pekerjaannya membersihkan taman, aku memanggil Wira ke ruang kerjaku. Ruangan itu biasanya dingin, penuh berkas laporan dan suasana formal. Tapi hari itu terasa hangat, karena aku tahu apa yang ingin kusampaikan kepadanya. Wira, kataku dengan lembut. Aku sudah lama memikirkan ini. Aku ingin menawarkan kamu sesuatu yang berbeda. Dia terlihat bingung. Apa maksud ibu? Aku tersenyum kecil. Aku ingin, kamu bukan hanya bekerja sebagai cleaning service. Aku ingin kamu belajar lebih banyak, mengelola hotel ini bersamaku. Aku akan bantu kamu belajar manajemen.
kalau kamu mau, kamu bisa menjadi bagian penting dalam hidup dan bisnis ini. Matanya melebar, wajahnya sulit menyembunyikan keterkejutan. Bu Sofia, saya ini siapa? Saya cuma orang biasa. Aku menggeleng pelan. Kamu bukan orang biasa, Wira. Kamu pekerja keras, tulus, sabar. Semua yang selama ini sulit sekali aku temukan pada orang lain. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Yang aku pedulikan adalah siapa kamu hari ini dan siapa kamu nanti. Dia terdiam cukup lama. Aku bisa melihat air matanya kembali menggenang. Tapi kali ini bukan air mata sedih, melainkan air mata lega. Kalau Ibu Sofia percaya pada saya mau. Saya akan belajar sebaik mungkin, dan saya tidak akan mengecewakan. Ibu? Jawabnya dengan suara bergetar. Aku tersenyum, hatiku terasa hangat, lebih hangat dari sebelumnya. Rasanya seperti baru saja menemukan seseorang yang selama ini aku cari di tempat yang paling tidak pernah aku duga. Hari itu, aku tahu hubungan kami benar-benar sudah berubah. Tidak ada lagi jarak bos dan bawahan. Tidak ada lagi dinding kasta sosial yang memisahkan. Ada hanya dua orang yang sama-sama terluka oleh hidup, tapi memutuskan untuk saling percaya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa hotel yang selama ini kubangun dengan uang dan kerja keras akhirnya memiliki satu hal yang selalu hilang. Ketulusan aku. Dan Wira berjalan pelan di taman hotel sore itu. Di bawah cahaya senja, untuk pertama kalinya aku merasa aku tidak lagi sendiri.